satu lagi yang sebenarnya menjadi perhatian para pelaku pasar dan juga mungkin masyarakat secara umum adalah sosok-sosok di balik kepengurusan BPI dan Antara yang sebenarnya lebih detail. Kalau kepengurusan utamanya kan memang sudah diumumkan pada Februari kemarin. Ini tuh sebenarnya siapa-siapa saja sih sosok-sosoknya yang sudah akhirnya diumumkan, dan beberapa diantaranya adalah warga negara asing. Bahkan pemimpin-pemimpin negara di negaranya, salah satunya adalah Thaksin Shinawatra yang merupakan mantan Perdana Menteri Thailand. Sebenarnya menjadi pertanyaan, kenapa akhirnya pemerintah atau kepengurusan Danantara ini harus diisi oleh orang-orang warga negara asing? Mungkin boleh interpretasinya atau perspektifnya dari Bang Iqbal. Ya, pertama tentu karena Danantara mengelola aset yang sangat besar ya. Itu kan Presiden mengatakan waktu itu lebih dari 900 miliar dolar. Kemudian yang kedua juga Danantara kan diharapkan menjadi semacam apa ya, dia bisa menghadirkan terobosan ya untuk apa namanya, menghadirkan investasi yang berkualitas misalkan di sektor hilirisasi. Itu mengapa kemarin juga ada penegasan lagi kan dari Pak Rosan selaku CEO bahwa dia tidak akan mundur dari jabatan Menteri Investasi dan Hilirisasi, karena memang itu jabatan yang saling terkait ya, karena apa namanya, justru dengan dia menjadi menteri dia bisa memperlancar ya arus investasi. Kalau perihal warga asing sebenarnya kalau kita lihat di susunan pengurus ini sebenarnya semuanya orang-orang yang hebat ya. Misalkan di Dewan Penasihat, misalkan sosok Chapman Taylor itu di Capital Group sangat terkenal, Jeffrey Sachs juga. Bahkan Pak Helman Sitohang ini alumni ITB tapi beliau kemudian terkenal sebagai bankers. Kalau Ray Dalio udah sering lah dari masalah waktu itu ya, ketika apa namanya masa-masa pembekalan menteri kan beliau juga sudah ada. Tapi memang yang mungkin bukan cuma saya ya, tapi banyak juga menyoroti soal Pak Thaksin Shinawatra. Karena kita tahu di Thailand sendiri dia ada beberapa kasus yang terkait dengan cukup kontroversial. Iya, sangat kontroversial, bahkan anaknya juga apa namanya pernah jadi PM juga. Dan yang menjadi masalah adalah kemarin itu tidak clear juga gitu. Kenapa beliau dipilih? Kalau alasannya kan hanya beliau pernah menjadi penasehat Anwar Ibrahim, pernah. Kemudian beliau bisa meningkatkan GDP Thailand dari sekian miliar baht menjadi sekian miliar baht. Itu menurut saya ya itu angka-angka makro lah. Tapi banyak juga analis yang mengkritik soal rekam jejak itu. Sementara kan dari sisi Danantara kan dari awal kan kita berharap adanya figur-figur yang integritas, kredibilitas itu kan sangat mahal ya, karena tadi dana dan aset yang dikelola itu akan sangat besar gitu. Jadi ketika CEO-nya Pak Rosan pun kan juga banyak yang komplain. Karena jelas beliau ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Bahkan Pak Bang Pandu misalkan ya, beliau wakil bendahara Prabowo Gibran. Itu kan sentimen politik yang saya lihat dari teman-teman di market itu selalu mempertanyakan itu, walaupun reputasi mereka sebagai seorang yang ahli investasi itu tidak ada yang meragukan sama sekali. Nah, di sisi Dewan Penasehat, walaupun hanya Dewan Penasehat, tapi menurut saya keberadaan Thaksin Shinawatra ini kita masih menunggu lah alasan sebenarnya itu seperti apa gitu. Apa cuman sekedar pernah jadi penasehat Pak Anwar Ibrahim, karena Pak Anwar Ibrahim berteman dengan Pak Prabowo, kan nggak seperti itu juga. Kemudian tapi saya juga bisa memahami ketika kemarin Pak Rosan bilang bahwa dia juga kesulitan gitu untuk meyakinkan orang-orang untuk bergabung dengan apa namanya, mencari tokoh-tokoh yang akhirnya mau bahkan bergabung. untuk di level apa namanya Dewan Penasihat yang sebenarnya kan daily-nya itu kan nanti sebenarnya lebih banyak di badan pelaksana kan, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Pandu gitu, dan semua lapornya ke presiden itu. Itu sih mungkin. Oke.